Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Allah menganugerahkan saya kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman semua juga diberikan nikmat sehat karena mahal sekali apalagi di saat pandemi seperti ini. Sebelumnya juga kita rajin kontennya, mohon maaf ya baru kali ini kita mengudara kembali dengan segala keterbatasan kita semuanya. Mudah-mudahan tidak mengaburkan semangat kita untuk saling menasihati, untuk saling belajar satu sama lain, karena sekarang luar biasa mudah ya, Allah beri kemudahan kita untuk belajar apapun dengan kita menggunakan jari kita ya, untuk klik konten-konten yang baik, insya Allah kita akan mendapat kebaikan. Dan jangan hanya sebatas ilmu pengetahuan, tapi juga kita belajar melaksanakannya ya. Jadi ikuti orang-orang baik di sekitar kita ataupun dimanapun, insya Allah mudah-mudahan itu juga menjadi inspirasi kebaikan untuk kita. Teman-teman tahu ya, pasti tahu brand luar negeri handphone gitu ya, yang namanya Nokia. Kalau dulu saya dari zaman SD, SMP sampai SMA ngalamin pakai Nokia gitu. Nah ini Nokia ini kalau zaman dulu sangat-sangat merajai ya perponselan di dunia gitu. Apa-apa Nokia gitu. Karena memang belum maju ya teknologi atau produk-produk yang lain. Akan tetapi ternyata ada fase di mana Nokia ini hancur, bahkan dibeli oleh Microsoft. Sehingga si pembuatnya gitu, pemegang perusahaannya sampai berpidato mengatakan bahwa kami tidak melakukan apa-apa, tapi kenapa kami kalah gitu. Nah ini kekalahan Nokia ini bisa kita ambil ibrohnya, ini pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Karena kekalahannya itu karena Nokia diam saja. Nokia tidak melakukan tindakan apapun. Jadi diam saja itu adalah tindakan yang berbahaya, bahkan membuat kekalahan, di mana dia kehilangan momentum untuk melesat gitu ya, mengikuti perkembangan zaman, sehingga dia dikalahkan oleh pesaing-pesaing yang lain. Ya misalnya Apple, dia mengeluarkan produk-produk iOS gitu kan, kemudian juga misalnya Google juga mengeluarkan Android dan segala halnya, sehingga Nokia udah ketinggalan gitu, tidak bisa memanfaatkan momentum itu. Begitupun kita dalam beramal, kalaupun kita punya keterbatasan dan segala halnya gitu. Nah teman-teman jangan diam saja gitu. Ketika ada momentum, misalnya Ramadan itu wah luar biasa, misalnya segala amalan itu dilipat gandakan. Ya awalnya misalnya ada yang mengatakan awal Ramadan itu momentumnya adalah diberikannya rahmat gitu. Maka jangan sampai kita melewatkan awal Ramadan dengan kesia-siaan. Tengahnya juga dikatakan penuh dengan ampunan gitu. Maka jangan sia-siakan juga gitu. Jangan diem saja ketika ada di pertengahan Ramadan dan akhirnya adalah pembebas dari api neraka. Nah, maka sungguh-sungguh sangat bodoh sekali, atau kita sangat-sangat jelek sekali gitu kan ketika ada momentum-momentum terbaik dan kita diam saja tidak melakukan apapun. Nanti seperti Nokia ini gitu, ketika dia tidak melakukan apapun, dia diam saja tapi dia kalah. Karena apa? Yaitu ada momentum yang sudah ada kesempatan tapi kita diam saja. Begitupun misalnya Allah punya beri kesempatan yang lain, habis itu ada Syawal gitu ya, dengan 6 hari saja kita saum gitu, kita dihitung sebagai puasa setahun full gitu. Wah luar biasa gitu. Kemudian juga ada di momen-momen misalnya awal-awal Zulhijjah kemarin gitu, yaitu penuh dengan segala kebaikan. Di 9 Zulhijjahnya ada saum Arafah, di mana Allah memberikan momentum untuk mengampuni segala kesalahan kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan kita diam saja, kita tidak saum, kita tidak melakukan kebajikan apapun, maka kita akan rugi ya. Wal asr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang dia beriman, beramal,
dan saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, keistiqomahan. Maka ya agar kita tidak merugi, jangan diam saja gitu ya. Kita harus optimis, insya Allah kita bisa. Kalaupun kita serba kekurangan, gak usah diumbar-umbar kekurangan itu, minta saja sama Allah, mudah-mudahan saya bisa insya Allah gitu. Kamu akan sedekah kan setiap subuh, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan dalam kondisi apapun, semoga dalam kondisi sempit atau lapang Allah berikan kemudahan saya untuk selalu sedekah subuh ya. Dan tadi juga kita jangan diam aja gitu, setiap ada momentum takutnya kita kalah. Nah agar optimis gitu, kita harus optimisnya seperti apa ya dalam ibadah. Kalau teman-teman misalnya pakai aplikasi marketplace, apa itu misalnya saya sebut ya Shopee kah, Lazada kah, atau yang lainnya, di situ biasanya ada program-program flash sale gitu ya. Di situ menawarkan produk-produk branded tapi dengan harga yang miring banget, bombastis gitu ya. Ada yang mungkin TV hanya Rp1.000, handphone hanya Rp5.000, kemudian juga ada laptop sampai harganya cuma Rp10.000 gitu. Dan itu pasti banyak banget peminatnya, sedangkan produknya itu hanya beberapa saja dan peminatnya banyak. Maka kesempatan untuk kita mendapatkan barang yang kita mau itu dengan harga yang Rp1.000, Rp5.000 dan Rp10.000 itu kesempatannya kecil sekali. Karena kenapa? Karena barangnya terbatas tapi peminatnya banyak banget ya. Mungkin ada yang langsung check out dan langsung melakukan transaksi segala hal dengan beberapa kecepatannya dengan 10.000 per detik atau seperti apalah gitu kan kecepatannya, sehingga iya dari seluruh Indonesia ataupun luar negeri mungkin tidak punya kesempatan yang sama untuk dapat barang itu gitu. Nah maka kenapa ya, karena memang hal itu program itu buatan manusia gitu ya. Buatan manusia itu ya keuntungannya mungkin didapatkan hanya untuk sebagian gitu. Kemudian keuntungan besarnya tentunya untuk perusahaan itu sendiri ya, dengan segala hal programnya. Tapi beda kalau kita optimis dan kita ngelakuin segala hal amal ibadah kita itu karena Allah ya, dimana Allah itu memberikan flash sale itu setiap hari, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi 24 jam nonstop Allah kasih flash sale ya. Mungkin kalau flash sale-nya di marketplace kita menelan pil pahit ya, atau kekecewaan atau merasa di PHP-in gitu. Ternyata pengen bisa ini bayar 1.000, ternyata nggak pernah dapet gitu. Udah berapa kali-kali tapi ternyata nggak pernah dapet. Tapi kalau teman-teman ikut flash sale-nya yang Allah berikan gitu ya, di setiap saat, setiap kesempatan Allah kasih ganjaran, Allah kasih pahala dari setiap kebaikan kita. Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kaya, Allah itu maha segalanya. Ketika kita melakukan apapun, ikut ajang yang Allah berikan gitu untuk fastabiqul khairat, maka insya Allah Allah itu nggak akan PHP-in kita ya. Semua amal itu yang besar yang kecil akan diperhitungkan di hadapan Allah, dan Allah balas dengan balasan terbaik. Maka manfaatkan usia kita, kesempatan yang Allah berikan, segala hal potensi yang Allah berikan, entah itu kita punya ilmu, kita punya harta, kita punya fisik yang kuat, yang sehat, kita punya segala hal yang mendukung untuk kita melakukan kebaikan. Yuk kita berbuat baik. Karena apa? Ya ini flash sale yang Allah berikan itu bukan keuntungannya buat Allah, justru keuntungannya untuk kita semuanya. Ya kita ngelakuin sholat buat apa? Buat kita, buat keselamatan kita, buat masa depan kita di akhirat. Kita bersedekah, kita melakukan apapun itu kebaikan, berbagi gitu kan, membahagiakan hati orang-orang di sekitar kita. Banyak hati yang bahagia karena perbuatan kita, perkataan kita, insya Allah itu mengundang kebaikan ke dalam kehidupan kita. Jadi dari asalnya kita pesimis, ya buang pesimis itu. Dari asalnya kita diem aja, yuk kita mulai gerak gitu kan, supaya tindakan diem aja itu, karena tindakan diem aja itu nggak selalu baik gitu ya. Dan ketika teman-teman mau ikut berlomba gitu kan ya, lombalah dalam kebaikan. Allah nggak akan sia-siain, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang menang nanti
di dunia maupun di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran, tetap semangat dalam beramal, tetap semangat dalam hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.